Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan analisa beberapa saham. Oke, sebelumnya saya akan melakukan analisa untuk IHSG teman-teman ya. Untuk hari ini, IHSG itu bergerak di luar range yang kemarin sudah kita bikin teman-teman ya. Jadi di sini, di dalam kotak kuning ini adalah range pergerakan IHSG hari-hari sebelumnya. Jadi untuk hari ini adalah bagus karena IHSG bisa tutup di 6338 atau sudah keluar dari range-nya. Sudah keluar dari range yang udah kita bikin kemarin. Kalau kita lihat dari moving average 5 dan 20 saat ini harganya IHSG atau nilainya IHSG itu di atas moving average 5 dan moving average 5-nya adalah di atas moving average 20. Jadi boleh dibilang bullish untuk IHSG saat ini. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ke saham berikutnya. Untuk saham-saham berikutnya itu ini ya teman-teman yang di gambar ini, Adiwika dan teman-teman. Saya mulai dari Adikarya. Oke, untuk Adikarya. Oke, untuk Adikarya teman-teman saat ini dia berhasil menembus resistan 1450. Karena berhasil ditembus, maka resistan itu saat ini menjadi support. Untuk Adikarya jadi supportnya di 1450. Kemudian untuk resistannya adalah di 1560. Kira-kira menarik nggak? Menarik, karena baru bangkit dari dasar seperti itu ya. Teman-teman lihat di sini, ini dasarnya di 0 sampai 23 retracement. Itu adalah untuk Adikarya. Kalau kita lihat di trader view untuk Adikarya, oke, sekarang kalau kita lihat trader view dari Adikarya ini seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat saat ini harganya bisa breakout di atas moving average 5 dan 20 ya. Dengan komposisi buyer saat ini adalah menguasai 50% perdagangan intraday hari ini. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan ini di intraday terlihat Adikarya opening turun, kemudian sempat naik dan sempat ini ya naik turun, terus akhirnya closing di high-nya di 1470 untuk Adikarya. Saya lanjutkan saham kedua adalah Wika. Wika saya mulai dari trader view teman-teman, bentuknya mirip dengan Adikarya tadi ya, openingnya juga dari rendah, kemudian turun, maksud saya turun sebentar terus naik, dan closingnya untuk Wika ini high-nya di 1875, closingnya di 1855, jadi turun tapi tidak banyak karena di average-nya juga masih di 1830. Itu adalah untuk Wika. Kita juga akan lihat untuk untuk support resist Wika. Untuk support resist Wika saat ini karena tadi berhasil menembus resistan di 1795, maka 1795 saat ini menjadi support untuk Adikarya dengan resistannya adalah di 1920. Teman-teman silakan catat, ini adalah peta support resist dari Fibo untuk Wika ya teman-teman ya. Selanjutnya akan saya bahas di WSKT. Di WSKT teman-teman ya. Oke, WSKT ya sama, sebentuknya sama, breakout juga 5 dan 20, moving average 5 dan 20. Dengan kecenderungan intraday adalah naik. Yang seperti ini teman-teman bisa lihat untuk komposisi buyer sellernya, buyernya mendominasi 57%. Kita akan lihat di support resistnya. Support resist untuk WSKT sama persis, yaitu berhasil menembus resistan 23 di 1500, sehingga untuk besok untuk resistannya adalah di 1610 dengan volume yang ya terhitung besar untuk volume seminggu ini, walaupun belum berhasil menembus moving average
volume 20. Itu adalah untuk WSKT. Berikutnya PTPP. Saham PTPP ini untuk dari keempat saham karya ini saat ini untuk PTPP masih berada di bawah resistan 1725 karena tidak berhasil menembus resistannya ya, walaupun volumenya sebenarnya sudah cukup tinggi. Jadi untuk resist masih di 1725 dan support masih di 1510 untuk PTPP. Ya, kita akan lihat data PTPP apakah ada tambahan yang bisa saya sampaikan. Ya memang terlihat dari sini moving average 20-nya belum berhasil ditembus teman-teman ya. Walaupun pergerakannya mirip dengan saham-saham adikarya Wika WSKT, tapi untuk PTPP belum berhasil tutup di atas moving average 20. Saat ini untuk buyernya sebenarnya mendominasi 50% dari transaksi intraday hari ini. Setelah itu akan saya lanjutkan saham keras teman-teman ya, saham keras. Oke, ini saham keras teman-teman. Dari sini untuk keras terlihat masih sideways selama sekitar 2 minggu. 2 minggu lebih nih mungkin ya. Untuk keras kita akan lihat support resistnya. Ya teman-teman, memang dari sini terlihat memang untuk keras ini masih sideways di area sini yang saya kotakin ini. Dengan support resist saat ini untuk supportnya di 7, hari ini closingnya di 705 ya, berarti supportnya masih di 670, resistannya 705. Ini teman-teman perhatikan titik penting untuk keras. Setelah keras langsung saja saya akan bahas ke Pewon, Pakuwon Jati teman-teman ya. Untuk tren dari sekitaran pertengahan bulan Januari terlihat mengalami kenaikan seperti ini ya. Closing di 585. Kita akan melihat untuk Pakuwon Jati untuk support resistannya di berapa. Oke, untuk Pakuwon Jati dari tren turun ini teman-teman ya, saya gunakan untuk mencari resist tren turun ini. Kita lihat retrace-nya ke atas. Maka untuk Pakuwon saat ini opening tadi pagi itu dia untuk support masih 545, tetapi karena berhasil menembus resist di 78 atau 565, maka resistan untuk Pakuwon adalah 595 dan bagusnya hari ini tadi sempat ditembus teman-teman, ditembus dengan volume yang tinggi untuk Pewon. Nah, kira-kira kalau besok marketnya bagus, kemungkinan Pewonnya akan ke berapa? Kita akan lihat di extension 161, maka kemungkinan target untuk Pewon adalah di 675 ya, apabila kondisi menguat. Bagus, ini akan saya masukkan list saya. Setelah kita membahas Pewon, kita akan membahas SMRA, teman-teman ya, SMRA. Oke, SMRA bentuknya seperti ini, teman-teman, support resistannya. Oke, di dalam tren turun ini, teman-teman perhatikan. Saya gunakan untuk mencari resistnya adalah tren turun ini, teman-teman ya. Saya tarik ke sini biar mudah. Nah, itu tadi pagi sebenarnya untuk supportnya masih di 825. Tapi karena Sumarekon Agung ini berhasil menembus resisten 865, bahkan sempat testing 920, bagus sekali. Ya, maka untuk besok supportnya masih di 865 maksud saya, dengan resist di 1920. Saham-saham properti bagus teman-teman ya, pergerakannya. Kalau misalkan besok berhasil lari ke atas, maka kira-kira target untuk Sumarekon Agung itu di sini teman-teman ya, saya turunkan di 1075. Di 1075. Setelah Pewon,
SMRA, maka kita masuk ke BSDE. Oke, untuk BSDE, untuk support resist. Untuk support itu tadi pagi dia supportnya masih di 1135. Naik berhasil menembus resist di 1175. Resist 1210 berhasil ditembus, resist 1245 berhasil ditembus, resist 1295 berhasil dites, tetapi tutupnya turun. Bagus sekali ini saham. Bagus sekali ya, pergerakannya bagus karena berhasil melibas berapa? 1, 2. 1, 2, 3. Bahkan hampir 4 resist berhasil ditembus oleh BSDE. Ini saham bagus. Ya, untuk BSDE bagus pergerakannya. Teman-teman hafalin aja ini. Titik-titiknya ini hafalin. Selanjutnya setelah BSDE adalah CTRA. CTRA teman-teman ya. Saya akan bahas CTRA. Ini juga bagus teman-teman. CTRA juga bagus. Untuk CTRA saat ini untuk support tadi 1075. Maksud saya untuk support 1075, resistannya adalah di 1125 berhasil ditembus. Dan dari retracement 161 karena dia menguat dari puncaknya ini, retrace 161 itu berhasil dites. Hari ini berhasil dites. Bagus ini pergerakannya untuk Ciputra. Saya jarang trading, saya diminta untuk melakukan analisa. Oke, sangat menarik teman-teman ya. Kita kalau lihat di sini apakah ada tambahan informasi untuk CTRA? CTRA masih sama teman-teman ya, ini buyernya menguasai 53% transaksi hari ini. Seperti itu. Setelah CTRA yang mau saya bahas adalah BBRI teman-teman ya. Ini adalah saham BBRI teman-teman yang diminta teman untuk melakukan analisa lagi. Oke, ini untuk BBRI. Saya akan bersihkan dulu. Ini teman-teman untuk BBRI ya. Untuk BBRI saat ini untuk BBRI saat ini kemarin kan tidak kuat di sini di bawah 4740 kemarin. Jadi 4740 kemarin menjadi resist, hari opening tadi menjadi resist, di testing, tetapi tidak berhasil menembus 4960, jadi masih berada di tengah ya. Karena di sini ada yang gagal ditembus, jadi ini jadi resist. Resist sementara sih 4870, tapi kalau menggunakan resist retracement 100 di 4960 untuk BBRI. Kita akan melihat apakah ada informasi tambahan untuk BBRI. Untuk BBRI saya sampaikan di sini untuk buyernya menguasai 55% transaksi seperti ini yang teman-teman lihat. Untuk harga berada di atas moving average 5. Kecenderungannya intraday adalah bagus dan untuk pergerakan daily juga bagus teman-teman ya untuk BBRI. Saya lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya adalah BBNI teman. Nah BBNI ini untuk support resistannya. Untuk support masih di 5925 dengan resistan di 6250. Hampir tercapai teman-teman ya. Perhatikan untuk BBNI ada juga titik penting teman-teman. Kita lihat untuk BBRI ada titik penting juga. Nah di sini. Jadi kalau besok berhasil tembus 6250 dan 6325, kans besar BBNI untuk menuju 6750 seperti itu. Itu target sementara untuk BBNI. Berikutnya setelah BBNI adalah
Oke, saya bahas Antam Teens Inco. Saya satukan aja ya. Ini update saja sifatnya. Sifatnya update saja. Jadi tidak usah saya bikin timecode tersendiri. Untuk Antam Teens dan Inco, saya rasa pergerakannya masih sama teman-teman ya. Saya akan hapus dulu untuk teman-teman supaya bisa lebih enak melihatnya seperti itu. Jadi untuk Antam Teens Inco, untuk Antam ini, itu masih berkutat di antara 2760 dan 2920 di sini. Masih berkutat di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang suka Antam Inco Teens, untuk Antam teman-teman perhatikan supportnya di 2760 dengan resist di 2920. Saya ada barang ini. Hari ini volumenya kecil. Ya masih sideways di area situ jadi kecil saja. Untuk Inco sama juga saat ini masih di area 38 sampai 50% atau di area 5925 sampai 6150. Ya untuk Inco memang dia lebih rendah. Letaknya dia lebih rendah karena udah main di 38 dan 50 untuk Inco. Volumenya juga kecil, ya masih konsolidasi di area ini teman-teman. Konsolidasi di area 38 sampai 61. Itu untuk Inco. Kemudian untuk Teens, ya untuk Teens dia seperti ini teman-teman ya. Untuk Teens saat ini dia berada di support 2170. 2170 kalau besok nggak kuat itu 2060 untuk Teens supportnya. Resistnya di 2330. Saya sudah clear untuk Teens, tapi masih tertarik apabila dia turun lebih dalam ya. Mungkin saya akan antri di 2060 teman-teman ya. Itu untuk Teens. Nah, kemudian saya cek apakah ada data tambahan untuk Antam. Saya rasa tidak ada ya. Antam ya terlihat di sini sellernya menguasai teman-teman ya. Antam. Kemudian untuk Teens ini sellernya menguasai 58 sama juga. Kemudian untuk Inco 59 lebih besar terlihat ya. Oke, kemudian berikutnya akan saya bahas Elsa dan Medco. Untuk Elsa ya saya punya barang tapi saya udah exit teman-teman ya karena terlihat sekali pelemahannya. Teman-teman lihat di sini untuk sellernya itu 68%. Itu untuk Elsa. Untuk Inco-nya, untuk Medco maksud saya sama 59%. Jadi sellernya menguasai. Kita akan lihat di support resist untuk Elsa dan Medco. Untuk Elsa saat ini dia berada di supportnya adalah di 378 dan resistnya 406. Jadi yang kemarin titik 410, titik penting di sekitar 406 itu tidak berhasil di ini ya teman-teman, karena dia closingnya di bawah resistnya 406 itu gitu loh. Closingnya jadi 404. Jadi supportnya 378 lagi seperti itu. Walaupun kemarin udah naik seperti ini ya, saya kena trail stop, saya jual keluar. Ya mau nggak mau daripada keseret turun kan seperti itu. Masih menarik, masih. Kalau area-area 38 lagi 404 menarik. Tapi saya lihat dulu besok kondisinya seperti apa gitu. Yang pasti saya belinya nggak buru-buru saja. Untuk Elsa, untuk Medco ya sama teman-teman, sideways ini barang paling nggak menarik teman-teman. Ya tapi dipantau aja. Sideways-nya ini bisa terlihat pergerakannya di situ-situ aja. Yang kedua, moving average-nya ya hampir berbelit, ini sideways. Cuman ini sideways-nya cukup lebar untuk Medco. Jadi kalau teman-teman yang suka trading, ya silahkan trading karena pergerakannya cukup terbaca dan lebar. Kemudian saham Pegas, ini ditanyain teman-teman juga. Untuk Pegas, untuk support masih di 1415, resistnya di 1506. Apakah ada yang perlu saya sampaikan untuk Pegas? Oh tidak ada, sudah tidak ada.
Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, memberikan ulasan beberapa saham, teman-teman ya. Beberapa saham saya ulas. Silakan teman-teman lihat time code, karena saya udah berikan time code. Teman-teman pilih saham yang teman-teman sukain, silakan diklik langsung. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.